Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum yaumul bani khamis at-tasi' min syahr Rajab sanata 1446 lil hijrah wasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid. Untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas karya Syekh Saleh Hafizahullah taala. Di mana kita masih pada penjelasan hadis Ubadah bin Samit. Nah, kita telah membaca beberapa kemarin mufradat, kemudian kita baca makna ijmali dan kita sampai pada munasabatul hadis ya. Kesesuaian hadis ini pada bab tentang keutamaan tauhid. Tentu saja anna fihi bayanan li fadli tauhid. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan akan keutamaan tauhid. Ya, wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfiruz dzunub. Ya, dan bahwa tauhid itu adalah sababun, adalah sebab masuk surga, dukhulil jannati wa takfirud dzunub, dan merupakan sebab penghapusan dosa-dosa. Nah, disebutkan ya di hadis itu mana? Adkhalahul jannah. Karena siapa yang bertauhid dan seterusnya, adkhalahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini merupakan sebab masuk surga. Juga takfirud dzunub, penghapusan dosa. Dari sini alama kana minal amal. Bagaimanapun amalannya. Setelah kita baca kalau itu ada dua terjemahan. Nah, ya ini dia maknanya ini. Baik. Kemudian kita baca ma yustafadu minal hadithi. Nah, faedah yang dapat diambil dari hadis. Ma di sini adalah apa-apa sesuatu. Jadi biasanya kita artikan dengan kata setelahnya. Yustafadu diambil faedah. Sehingga kita artikan faedah yang dapat diambil gitu minal hadis dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah, fadlu tauhidi wa annallaha. Nah, ini annallaha sepertinya ada kesalahan harokat. Yukafiru bihi dzunuba. Faedah yang pertama adalah keutamaan tauhid dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan menghapuskan adzunuba, maf'ul bih, menghapuskan apa? Dosa manusia bihi, dengannya, dengan tauhid itu tadi. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, keutamaan tauhid. Kemudian yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya karunian dan ihsanihi. Karunia Allah dan kebaikan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Maha tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya, kewajiban untuk tajannubi, menjauhi. Tajannaba ya tajannabu tajannub. Menjauhi apa namanya? Al-ifrat, sikap berlebih-lebihan atau sikap lawannya kurang begitu, merendahkan. Nah, dalam hal pihakil anbiya wa salihin, dalam memperlakukan hak-hak para nabi, juga termasuk hak-hak orang-orang soleh. Nah, menjauhi sikap berlebihan ataupun kurang. Fala najhadu fadlahum wala naghlu fihim fanasrifa lahum syai'an minal ibadati kama yaf'alu ba'dul juhali wad dhalali. Nah, sehingga kita tidak najhadu fadlahum, mengingkari
Kita tidak mengingkari keutamaan mereka. Nah, ini termasuk sikap yang tafrid tadi yang kurang. Sikap merendahkan para nabi dan hak-hak para nabi dan nah, orang-orang soleh. Kita tidak mengingkari keutamaan mereka dan kita tidak pula naghlu fihim berlebihan pada mereka sehingga kita apa namanya nasrif lahum syai'an minal ibadati. Ya, ini dengan memberikan sesuatu yang eh fanasrif lahum syai'an memberikan sesuatu dari peribadahan. Seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu. Kama yaf'alu ba'dul juhali wad dhalali sebagaimana seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang juhal, sebagian orang juhal, orang yang bodoh dan juga orang yang sesat. Ad-dhalal. Ad-dhalal. Nah. Kemudian faedah yang keempat. Anna aqidata at-tauhidi tukhalifu jami'al milali al-kufriyati minal yahudi wan nasara wal bathaniyin wad dahriyin. Nah, bahwasannya aqidat tauhid, bahwasannya akidah tauhid, akidah tauhid tukhalifu menyelisihi, nah, berbeda dengan seluruh agama al-kufriyah, agama-agama kafir. Nah, seperti misalnya al-Yahud, agama Yahudi, agama Nasrani. Ada al-Wathaniyin, penyembah berhala. Kemudian Dahriyin, nah, para nah, misal ateis. Ya, ini dahr dari kata dahr, waktu, zaman. Sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, pada Rasul, pada kitab. Mereka menganggap bahwasannya ya semuanya terjadi dengan dahr, zaman. Semua bisa dijelaskan begitu dengan fisika. Nah, kaum materialis. Yang mana akidah tauhid ini menyelisihi jami al-milal. Nah, ini faedah yang keempat. Menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ya, apa di hadis disebutkan bahwasannya akidah tauhid, nah, bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu. Nah, kaum Yahudi mengingkari Nabi Muhammad, juga mengingkari Nabi Isa. Tidak seperti akidah tauhid agama Islam. Dibikin juga kaum Nasrani mengingkari Nabi Muhammad dan mengingkari Nabi Isa bahwasanya beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Mereka beda keyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah termasuk dari apa itu kemarin Al-Khaliq, termasuk jadi Rabb juga. Nah, ini juga menyelisihi agama Al-Wathaniyin, para penyembah apa namanya berhala. Ya, mereka tidak mentauhidkan Allah dan menyelisihi pula agama Ad-Dahriyin, kaum materialis. Mereka tidak percaya adanya jannah wan nar. Ya, tentunya juga mereka tidak percaya Allah, tidak percaya para nabi. Nah, kemudian kita lanjutkan faedah yang nomor 5. Nah, nomor 5 atau nomor 6. Anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnari. Bahwasannya usah, orang-orang yang melakukan maksiat, para pendosa, dari kalangan muwahhidin, kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, bagaimana di hadis adkhalahullah, pasti akan dimasukkan ke jannah, ke surga. Nah, mungkin mampir dulu di neraka
satu hari ya 1000 tahun demikian. Naudzubillahi min dzalik. Walahuma fi hadis Itban. Kita baca Kitab Tauhid. Walahuma fi hadis Itban fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dan oleh keduanya dari enam dari keduanya dalam hadis Itban, sahabat Itban. Fa innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka. Man qala mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya betari bidzalik, ia mencari dengan hal tersebut ini tujuannya untuk mencari wajah Allah. Nah, ikhlas. Utban kita baca penjelasan Syekh Hafizahullah. Utban huwa Utban bin Malik bin Amr bin Nam Al-Ajlan Al-Ansari. Beliau adalah Utban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari, sahabat Ansar, min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim bin Auf. Nah, sahabi masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Ini kalau di Arab demikian mereka menghafal nasab-nasab dari bani, dari kaum mana begitu, keturunan siapa sampai sekarang. Mata fi khilafati Muawiyah. Beliau meninggal wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Walahuma. Nah, di sini apa ini maksudnya walahuma? Ay rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima hadzal haditsa fi kamalihi wa hadza tarfun minhu. Maksudnya adalah bahwasannya Imam Bukhari dan Muslim ini keduanya ini meriwayatkan hadis ini dalam dua sahih mereka. Ini kita lihat di sini fiilnya ada di sini, kemudian maf'ul bihnya di ujung sini. Nah, ini bisa saja eh, terjadi di dalam bahasa Arab. Nah, boleh saja begitu. Bika malihi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka berdua. Nah, dengan sempurna secara lengkap. Wahada tarfun minhu. Namun adapun yang di sini ini adalah sebagian saja dari hadis tersebut. Karena hadis kadang panjang-panjang. Kemudian disebutkan sebagian saja di dalam bab Fadlut Tauhid ini. Kemudian kita baca harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka, api neraka. At-tahrim, at-tahrim, pengharaman artinya adalah al-man'u, larangan. Nah, ai man'an naro an tamassahu. Ya, ini melarang mana'a, ai mana'a, mana'an naro an tamassah. Nah, ini melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang api neraka untuk menyentuhnya. Nah, ya bataghi bidzalika wajah Allah. Kemudian yang berikutnya ya bataghi bidzalika wajah Allah ai mukhlisan, mencari wajah Allah maksudnya ikhlas, min qalbihi, ikhlas dari hatinya, wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan tersebut. Walam yakulha nifaqan, bukan mengucapkannya yakulha nifaqan, bukan mengucapkannya karena nifak. Namun dia ikhlas dan itu sampai mati. Demikian penjelasan dari hadis ini. Kita baca yang berikutnya makna global pada pertemuan depan. Nah, insyaallah taala
hari Sabtu. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi